Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya nih Bapak Ibu semuanya nih? Sepertinya sudah rame ya di sini ya. Hadir berbagai macam guru-guru nih yang hari ini sedang menonton Indonesia di webinar di episode pertama ini. Di mana di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara mengaktifasi akun belajar dan ID nih. Ini adalah webinar pertama kita setelah sekian lama. Dan hari ini saya sudah bersama Pak Klikyan Pradana. Wah, selamat sore Pak Klikyan. Selamat sore, Coach. Iya, selamat sore nih pemateri kita hari ini. Yang hari ini akan membawakan materi yang sangat seru sekali. Bagaimana kita bisa menggunakan akun pembelajaran nih Bapak Ibu semuanya yang hadir nih. Nah, di sini boleh tulis di chat siapa yang sudah aktifkan akun pembelajarannya di sini. Dan Bapak Ibu nanti bisa tuliskan di chat kalau sudah aktif. Kalau ada yang belum juga boleh tuliskan juga gitu ya. Karena hari ini kita langsung datangkan ahlinya yang sudah mengimplementasikan akun belajar ya, Pak Klik ya, di sekolahnya nih. Betul ya Pak Klik ya? Betul sekali. Pasti seru sekali nih. Ya, jadi buat yang belum tahu apa itu akun belajar atau yang pengen ngerti lebih dalam apa sih akun belajar, itu hari ini wajib banget langsung dijapri teman-temannya untuk bisa nonton ini semua. Karena di webinar pertama ini kita akan belajar dari dasar ya. Tuh ada yang bilang belum aktif nih Pak katanya. Nah hari ini pas banget nih. Jadi buat Bapak Ibu yang tidak tahu akun belajar, silahkan langsung sebarkan ini ke dinas, ke WA grup guru-guru. Karena hari ini kita langsung akan mendapatkan materi bagaimana sih kita bisa mengaktifasi akun belajar ini. Dan apa sih akun belajar ini ya. Nah ini udah banyak yang bilang udah ada juga yang udah aktif. Kalau yang udah aktif nanti wajib mendengarkan nih supaya Bapak Ibu bisa menerangkan dengan lebih jelas ke guru-gurunya. Seperti itu. Baik, ini sambil menunggu teman-teman yang akan baru hadir nih Pak Klik. Saya akan memperkenalkan dulu Indonesia Edu Webinar. Indonesia Edu Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru ya. Dan seri webinar ini kita namakan mengajar di mana saja dengan belajar.id. Dan ini saya rasa pas sekali karena Bapak Ibu akan belajar sama-sama bagaimana sih kita mengaktifasi akun pembelajaran dan mengenalkan akun pembelajaran. Dan yang paling penting nih, nanti Pak Klik juga akan nanti berbagi teknik-teknik apa yang Bapak Ibu bisa pakai untuk mengajar dengan efektif dan mentransformasi pembelajaran dengan akun belajar. Ya, jadi ini seri dan ini baru seri pertama. Jadi kalau Bapak Ibu belum pakai dan belum aktifkan, waduh, ini sayang sekali. Jadi karena hari ini akan dibukakan ya. Dan jangan khawatir kalau ada yang ketinggalan, seri ini nanti akan diadakan dari Senin sampai Kamis dari tanggal 12 Juli. Dan di jam yang sama. Jadi pasti ya Pak Klik ya jam pulang sekolah, habis masa penerimaan siswa baru bisa belajar ya. Jadi silahkan nih nanti Bapak Ibu bisa ajak teman-temannya nonton bersama. Dan yang serunya lagi nih Bapak Ibu, kita berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Sekolah-sekolah yang udah pakai akun belajar. Ini seperti Pak Klik sendiri salah satu sekolah yang udah memakai akun pembelajaran nih. Ya, jadi Bapak Ibu akan langsung mendengar ceritanya gimana sih pemakaiannya untuk akun belajar ini di sekolah gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Ini terima kasih sekali buat sekolah-sekolah yang sudah mendukung dan menggunakannya akun belajar ini nih ya. Dan kegiatan ini didukung oleh Kemdikbud ya, GTK Kemdikbud. Ada juga disiarkan langsung di TV Edukasi nih Pak Klik. Waduh, ini kita trending luar biasa ya, Coach ya. Viral nih Pak Klik ya. Dan didukung juga oleh Google for Education dan juga Belajar ID. Supaya apa? Supaya makin banyak guru-guru yang mengaktifkan akun belajar dan menggunakannya di masa pandemi ini, di mana kita memang udah belum bisa, ada sebagian besar ya kita memang masih dalam tidak bisa bertemu tatap muka. Nah, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya nih? Ya, jadi silahkan Bapak Ibu ajak guru-guru FGMP semuanya nih, karena kita pas baru mulai, ya. Dan Bapak Ibu kita pengen sesi ini interaktif ya Pak Klik, jangan cuma Pak Klik nanti yang ngobrol, harus ada dari teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong ditulis di chat supaya kita bisa jawab pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada yang masih nggak ngerti, gimana sih caranya pakainya, tulis di chat. Kita pengen dengar cerita Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ternyata udah pakai nih,
banyak yang bilang udah pakai nih Pak Kelik, tapi saya pengen tahu dipakainya buat apa nih. Jadi boleh tulis di chat supaya Pak Kelik sama saya bisa baca dulu nih siapa aja yang hadir hari ini, ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus selalu cek di website Guru Berbagi di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Dan kalau Bapak Ibu punya pertanyaan lebih lanjut lagi, Bapak juga bisa bergabung di grup Pendidik Abad 21 nih untuk Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, sebelum Pak Klik hari ini akan berbagi, ya, kita kedatangan tamu spesial Bapak Ibu, yang hari ini akan secara resmi membuka seri mengajar di mana saja, dan saya mau langsung memperkenalkan narasumber kita yang hari ini akan membuka acara ini, dimulai dari Pak Rahmadi. Saya akan tampilkan Pak Rahmadi di sini. Selamat sore Pak Rahmadi. Selamat sore Pak Stephen. Iya. Pak Rahmadi, ini kita sudah banyak guru-guru nih, ada sekitar 80 guru yang hadir secara online nih. Jadi silahkan Pak Rahmadi bisa memberikan sepatah dua kata patah untuk membuka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Stephen. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hasan Habibi dari Kampus Data dan Teknologi Informasi PLT. Selamat sore Pak Hasan. Selamat sore Pak Hasan. Mas Keli juga, kemudian rekan-rekan dari tim Revo, dan tak lupa pula Bapak Ibu guru yang tergabung dalam acara sore hari ini yang kami banggakan. Pertama kami mengucapkan terima agenda kasih yang akan saya sampaikan secara sederhana ada 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa itu sih belajar.id itu apa? Lalu fasilitas apa saja yang didapatkan dari belajar.id? Pasti Bapak Ibu penasaran di sini. Sebenarnya pasti sering dengar nih akun belajar.id, tapi ada apa di dalamnya? Dan di situ kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini, kita akan bahas apa saja misalnya yang saya tahu Bapak Ibu, yang saya terapkan di sekolah saya tentang belajar.id ini. Nah, selanjutnya adalah cara mendapatkan akun belajar.id, dan tentunya yang terakhir adalah sudah dapat dan segera diaktifkan. Karena tentunya kita pengen semuanya nanti siswa-siswi dan guru itu mempunyai akun dan sudah diaktifkan, tentunya diterapkan dalam pembelajaran, bisa juga untuk pembelajaran ataupun bisa juga untuk administrasi untuk guru. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom komentar nih, kira-kira masalah pembelajaran PJJ selama 1,5 tahun, mungkin 1 tahun lebih itu apa saja Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin Coach Stephen bisa bantu saya dari rekan-rekan, kira-kira ada apa saja nih masalah-masalah yang ditemukan ketika pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon ini bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan adanya akun belajar.id ini yang telah difasilitasi oleh Google bersama rekan dari Pusdatin. Beberapa fasilitasi nanti Bapak sekalian seperti tadi disampaikan, Ayo Guru Belajar Berbagi, kemudian juga dengan beberapa program dari Revo, Pusdatin sangat membantu. Kemudahan fleksibilitas dari fitur yang ada tentunya bisa menjadi media Bapak Ibu sekalian ketika nanti mendelivery pembelajaran yang sangat sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai dengan feedback yang dibutuhkan anak, keragaman gaya belajar, kecepatan belajar saya kira sangat dibutuhkan. Kemudian kami juga sangat mengapresiasi ini juga dari tim TV Edukasi dan juga dari rekan-rekan di ini ya Duta Rumah Belajar juga, terima kasih ini atas bantuan dan kerjasamanya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Bapak Ibu sekalian yang belum maupun yang akan memperoleh yang mendapatkan akun belajar, ayo segera dimanfaatkan sehingga upaya kita, rencana kita untuk mempersiapkan kemajuan abad 21 ini, bagaimana kita guru-guru bisa lebih siap, insya Allah bisa difasilitasi dengan akun belajar.id ini. Terima kasih, selamat sore, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmadi yang sudah membuka acara hari ini dengan
Sangat baik sekali Pak. Terima kasih juga untuk dukungannya Bapak membantu guru-guru untuk terus mendidik para GTK ini Pak ya, untuk bisa mengadakan pembelajaran jarak jauh dengan akun belajar ID. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmadi. Ya, baik. Selanjutnya saya mau persilahkan kepada Pak Hasan Cabibi selaku PLT Kapus Datin Kemdikbudristek untuk menyampaikan pembukaannya. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Mas Steven. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang saya banggakan tentu saja para Bapak Ibu guru sekalian yang pada kesempatan sore hari ini masih terus tidak kenal lelah untuk mengupdate pengetahuan dan tentu akan berbagi praktik-praktik pengalaman baik dalam seri webinar pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati kolega saya, sahabat saya, senior saya, Pak Rahmadi, selaku Direktur GTK. Selamat sore Pak, salam sehat semuanya. Semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam situasi yang tidak mudah ini buat para Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Rekan-rekan dari Revo, rekan-rekan dari Google, rekan-rekan dari para pengelola belajar.id, para admin dan kawan-kawan Pusdatin semua yang pada kesempatan sore hari ini juga secara kolaboratif menyelenggarakan agenda ini. Syukur alhamdulillah, yang jelas kita pada kesempatan sore hari ini masih bisa terus beraktivitas. Saya pikir di antara deru kalimat-kalimat bela sungkawa yang mungkin banyak sekali berseliweran di WA ataupun sosial media kita semua. Situasi pandemi COVID masih memaksa kita dan memang harus untuk melaksanakan semua aktivitas kita itu secara online mungkin atau beraktivitas dari rumah, baik itu aktivitas belajar, aktivitas bekerja, aktivitas mengajar, dan mungkin aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, sehingga ini tentu sekali lagi membutuhkan dukungan infrastruktur, dukungan sistem, dukungan aplikasi, dan tentu pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran. Nah, saya pikir ini juga yang menjadi sesuatu yang sangat diikhtiarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama ini. Bagaimana menciptakan sebuah bridging, sebuah jembatan, sehingga proses nyala api belajar peserta didik kita itu tetap bisa dijaga, namun juga sekaligus meningkatkan dan terus-menerus mengupdate perkembangan teknologi yang hari ini hampir tidak ada putusnya. Nah, ini saya pikir menjadi sebuah titik temu, sebuah bridging sehingga kemudian aktivitas ini terus-menerus bisa kita lakukan. Kepada rekan-rekan Pak Rahmadi, kemudian teman-teman guru semua, perlu kami informasikan bahwa dari Pusdatin sudah menyiapkan 30 juta akun untuk belajar.id ini. Walaupun dari sisi persentase belum semuanya terpakai. Nah, tapi ini saya pikir sebagai sebuah komitmen kami bersama untuk kemudian menjaga proses nyala api belajar itu tadi. Mungkin beberapa waktu yang lalu teman-teman pernah mendengar Kemdikbud membagikan juga kuota ke puluhan juta peserta didik juga. Hampir 30 juta kepada peserta didik, pada para guru, kepada para tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa. Dan kami pun juga memfasilitasi 30 juta akun pula untuk kemudian dimanfaatkan oleh para pendidik, para peserta didik untuk mengelola skenario pembelajaran online yang terjadi di masing-masing satuan pendidikan. Ini sekali lagi bentuk ikhtiar, di mana kemudian bridging itu tetap bisa kita lakukan. Namun dalam proses perjalanannya dari 30-an juta akun tadi, memang yang memanfaatkan belum semuanya. Kalau data dari statistik yang kami lihat ada sekitar 15,5% dari peserta didik yang memanfaatkan dan 32,83% dari pendidik-pendidik itu yang memanfaatkan. Artinya masih banyak kursi kosong kira-kira gitu, masih banyak kuota kosong yang itu sangat mungkin untuk dimanfaatkan oleh para peserta didik kita, dan kami berharap momentum-momentum semacam ini, acara webinar, kemudian acara online course, sosialisasi dan segala macam bisa meningkatkan rate aktivasi baik itu dari sisi student maupun dari sisi guru dalam memanfaatkan akun belajar ID yang sudah kita kembangkan ini. Dan yang terakhir tentu kami berharap buat para Bapak Ibu guru sekalian yang nanti memanfaatkan ini untuk tidak kena lelah, terus-menerus mengupdate kemampuan dan kapasitas dirinya. Karena saya yakin gini, sesuatu yang terbaik atau mungkin
capaian yang terbaik dari teori apapun pada saat kita akan memanfaatkan teknologi adalah masing-masing di antara kita menjadi etalase dan suri toladan. Artinya kalau kita misalnya bicara akan memanfaatkan teknologi, ya kita sendiri memanfaatkan teknologi. Kalau kemudian teman-teman nanti akan menggunakan sekian tools untuk mengembangkan online course pembelajaran, ya gurunya sendiri menggunakan online course itu. Kalau kemudian para pendidik, para pengambil kebijakan akan bicara persoalan pemanfaatan TIK, ya kita sendiri menggunakan TIK itu sendiri. Nah, kalau masing-masing di antara diri kita itu sudah menjadi role model dari proses pemanfaatan teknologi yang selama ini kita gembar-gemborkan, kami sangat yakin proses ini akan berjalan semakin baik lagi ke depan. Dan ini saya pikir selaras seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sama Mas Menteri pada saat podcastnya di Hari Pendidikan kemarin tanggal 2 Mei. Beliau berdua menyampaikan bahwa masa depan dunia pendidikan kita itu ada di hybrid learning. Artinya walaupun toh nanti proses tatap muka ini akan berjalan, seiring kita berharap tentu meredanya situasi pandemi yang ada, ini tentu penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena ruang sudah dibuka, gerbang sudah kemudian kita masuk ke situ, dan ini hari ini menjadi environment kita sehari-hari. Oleh karenanya, mari kita kemudian maksimalkan semua kemewahan teknologi yang hari ini hadir, untuk kemudian bisa membentuk masa depan positif adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga mereka bisa kemudian hidup berada di zamannya, zaman di mana kemudian semua ekosistem teknologi hari ini sudah hadir di depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawahnya semua. Dan menjadi role model ini saya pikir menjadi satu-satunya kunci supaya kemudian semua proses-proses itu bisa dijalani dengan baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan, terutama Pak Direktur, Pak Rahmadi, kemudian Mas Steven, kemudian teman-teman guru, teman-teman di Pusdatin, para pengelola TV Edukasi, dan semuanya saja atas suksesnya acara ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua dalam mengelola sekali lagi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih kepada Pak Hasan dan juga Pak Rahmadi yang hari ini sudah membuka acara hari ini. Kita bersyukur sekali bisa didukung dari dua lembaga di Kemdikbud yang sangat-sangat membantu kami, Pak. Ini banyak guru-guru yang menulis di chat sangat terbantu dengan akun pembelajaran ini, dan semoga di hari pertama nih banyak guru yang hari ini mengawali masa pengenalan lingkungan sekolah, mereka bisa betul-betul ya merasakan manfaatnya ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Hasan dan Pak Rahmadi sudah hadir dan membuka acara ini. Semoga bisa sehat selalu dan semuanya bisa lancar. Amin ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan sesi hari ini, Bapak Ibu, dengan sesi pengenalan akun belajar dengan tamu saya yang tadi saya sudah kenalkan di awal, Pak Klik. Pasti semua pada penasaran ya dengan Pak Klik juga. Dan kita baru saja mendengarkan pembukaan yang luar biasa dari para dukungan dari GTK Kemdikbud, Pusdatin ya. Jadi saya harap Bapak Ibu juga semakin semangat nih dengan materi hari ini, karena kita akan sama-sama belajar mengenal ya akun pembelajaran ini seperti apa langsung dari narasumbernya. Siapin catatan, ajak teman-temannya, karena hari ini kita akan sama-sama mempelajarinya dengan baik, dengan betul-betul dalam, supaya Bapak Ibu bisa memperkenalkan ya Pak Klik ke guru-guru akun pembelajaran itu apa sih gitu ya, dan bagaimana sih cara menggunakannya itu ya. Dan ini Bapak Ibu akan dapat informasi resminya langsung dari guru yang sudah menggunakannya, memperkenalkannya ke guru-guru dan siswa lain. Kepada Pak Klik saya persilahkan memperkenalkan diri dulu ya. Pak Klik bisa perkenalan dulu nih sepertinya. Boleh. Pak Klik. Oke. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Coach Steven, Bapak Ibu sekalian, tentunya rekan-rekan guru yang selalu semangat untuk, kalau tadi Pak Kapus biasanya menjaga nyala api belajar nih tentunya. Wah, terima kasih sekali kesempatan kali ini, dan perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Klik Yan Pradana. Biasanya kalau rekan-rekan saya itu manggilnya Mr. Klik biasanya, karena beberapa mungkin karena panggilan saya itu yang Klik itu, jadi teman-teman ingat Coach. Jadi panggilannya ada Mr. Klik. Jadi saya mengajar di
SMP Kristen Krista Citra Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya juga sebagai Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2019. Dan senang sekali tentunya pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk berbagi kepada rekan guru semua, Coach. Wah, baik nih Pak Kelik. Terima kasih sudah perkenalkan diri nih. Saya rasa coba di sini ada yang kenal Pak Kelik, nggak boleh tulis di chat. Saya rasa banyak nih fansnya Pak Kelik. Karena Pak Kelik ini tidak hanya sudah memperkenalkan akun belajar ini ke 1-2 orang, bukan hanya untuk sekolahnya aja ya Pak Kelik, tapi saya dengar sudah seluruh Indonesia nih. Ya, jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu harus dengar sekali. Mungkin Pak Kelik bisa sambil dipersiapkan slide-nya, karena setelah ini langsung Pak Kelik yang akan share screen ya. Karena nih Bapak Ibu boleh tulis di chat, nanti bisa langsung tanya ke Pak Kelik gimana ya Pak cara memperkenalkannya ke siswa dan bagaimana aktivasinya akun pembelajaran ini. Nah, hari ini akan terjawab sudah di waktu kita yang cukup singkat ini. Kita cuma punya waktu sekitar 40 menit lagi nih. Tapi Bapak Ibu pastikan sama-sama menyimak dengan fokus. Kepada Pak Kelik saya langsung persilahkan. Oh, ini ada yang udah fansnya nih Pak Kelik, fans Mr. Kelik katanya. Silakan Pak Kelik. Baik, terima kasih Coach Steven. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya akan share berbagi tentang, tentunya ini kedengarannya sangat dasar sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya dituliskan dalam dalam lembar kertas gitu mungkin singkat selesai, tapi esensinya itu sangat luas sekali Bapak Ibu, yaitu memulai bagaimana cara aktivasi akun belajar.id. Di sini saya akan membantu menyampaikan bagaimana cara untuk awalnya tentunya adalah mendapatkan akunnya seperti apa dan mengaktifasi akun belajar.id di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, agenda yang akan saya sampaikan secara sederhana ada 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa itu sih belajar.id itu apa? Lalu fasilitas apa saja yang didapatkan dari belajar.id? Pasti Bapak Ibu penasaran di sini. Sebenarnya pasti sering dengar nih akun belajar.id, tapi ada apa di dalamnya? Dan di situ kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini, kita akan bahas apa saja misalnya yang saya tahu Bapak Ibu, yang saya terapkan di sekolah saya tentang belajar.id ini. Nah, selanjutnya adalah cara mendapatkan akun belajar.id, dan tentunya yang terakhir adalah sudah dapat dan segera diaktifkan. Karena tentunya kita pengen semuanya nanti siswa-siswi dan guru itu mempunyai akun dan sudah diaktifkan, tentunya diterapkan dalam pembelajaran, bisa juga untuk pembelajaran ataupun bisa juga untuk administrasi untuk guru. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom komentar nih ini. Kira-kira masalah pembelajaran PJJ selama 1,5 tahun, mungkin 1 tahun lebih itu apa saja Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin Coach Steven bisa bantu saya dari rekan-rekan, kira-kira ada apa saja nih masalah-masalah yang ditemukan ketika pembelajaran jarak jauh yang Bapak Ibu lakukan lebih dari 1 tahun ini? Wah, ini pasti banyak banget nih Pak Kelik masalah-masalah yang akan terjadi nih. Jadi Bapak Ibu langsung curhat di chatnya. Kita pengen denger. Ya, kita pengen denger. Ini masih belum banyak nih, tapi sudah ada 1 orang Pak yang curhat. Katanya mana nih Pak Amiruddin, memori HP-nya full. Nah, itu. Memori HP-nya full. Pasti menemukan berbagai masalah. Salah satunya adalah yang paling sering saya temukan ketika bertemu dengan guru-guru bercerita tentang bagaimana strategi pembelajaran, itu memang HP atau smartphone-nya full, apalagi laptopnya full. Nah, itu yang menjadi kendala Bapak Ibu. Jadi memori perangkat laptop atau smartphone itu biasanya jadi penuh nih, seperti tadi Pak. Itu sudah smartphone-nya yang penuh. Akibatnya kadang siswa mengumpulkan tugas belum dikoreksi udah dihapus nih. Bener nggak Coach Steven? Iya, ini udah banyak nih yang curhat. Udah ada memori, ada jaringan, ada siswanya kurang aktif katanya Pak Kelik. Waduh, ini gitu ya? ada langsung curhat di sini. Saya seneng banget nih. Ya, filenya bertumpuk-tumpuk. Wah, silakan. Bapak Ibu sekalian, tentunya mungkin anak kurang aktif itu bisa kita refleksikan ke diri kita sendiri, bagaimana kita mengemas pembelajarannya. Apakah kita sudah menarik untuk siswa Bapak Ibu? Apakah aplikasi yang kita gunakan sudah nyaman untuk siswa Bapak Ibu? Nah, di situ menjadi poin penting di sini. Saya biasanya merangkum dari pertemuan-pertemuan dengan banyak guru, itu ada 3 bagian nih, 3 bagian penting yang menjadi masalah pembelajaran jarak jauh
itu kadang satu itu memorinya perangkat smartphone atau laptop penuh, ada yang datanya hilang nih. Untuk menyampaikan materi kadang PowerPoint saya hilang terkena virus. Bahaya sekali ini Bapak Ibu ya. Dan ada juga yang saya udah pakai aplikasi ini, tapi di anaknya nggak bisa install nih. Nah itu akan menjadi sangat riskan Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau sudah menemukan satu kendala, kadang mereka nggak mau mengikuti alur pembelajaran kita Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu di sini itu ada yang namanya akun belajar.id. Google Workspace for Education yang tentunya menjadi salah satu muara nih, salah satu solusi bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran yang universal Bapak Ibu. Kenapa tidak? Karena di smartphone kita ya Coach ya. Di smartphone kita tuh pasti login akun apa Coach? Akun Google ya Coach ya? Benar. Nah, apalagi kalau misalnya sudah loginnya adalah akun belajar.id. Tentu di situ akan mempunyai banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh Bapak Ibu. Antara lain nih Bapak Ibu, ini bocoran sedikit nih Bapak Ibu nih. Mungkin nanti di webinar-webinar yang lain akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, fitur-fitur yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu nanti penyimpanan tanpa batas. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Penyimpanan tanpa batas di situ. Bebas virus. Jadi kalau ada di drive, pernah nggak Coach? Kalau misalnya file di drive itu terus hilang kena virus gitu, pernah nggak Coach kira-kira? Wah, itu dulu Pak 2016 saya waktu belum kenal Google, aduh stres saya. Flash disk, udah pakai flash disk hilang, udah deh. Udah sakitnya di mana tuh Bapak Ibu yang ngerasain hal itu boleh tulis di chat juga tuh. Iya, benar sekali Coach. Jadi kalau misalnya kita menyimpan materi di flash disk nih biasanya. Kalau nggak hilang, kena virus nih. Pasti tuh. Itu penyakitnya seperti itu tuh. Apalagi kalau misalnya kita baru mau menyampaikan ke anak-anak tapi filenya hilang, wah gimana itu akan menjadi satu masalah. Nah di akun belajar.id ini menawarkan solusi yang tentunya sangat solutif banget nih Bapak Ibu, solutif banget. Dan di situ tentunya keamanannya juga berlapis. Jadi secara garis besar begini Bapak Ibu, secara garis besar gitu ya. Jadi akun belajar.id itu untuk siswa, untuk guru dan siswa itu tentunya mudah digunakan. Siapa sih yang nggak kenal dengan akun Google? Pakai email, pakai Drive, pakai Google Classroom, terus pakai Google Form, itu semuanya saya kira sangat awam sekali, dan orang yang awam pun yang baru mengenal pun pasti langsung bisa untuk bagaimana mengoperasikannya, sangat mudah digunakan. Tentunya aman tadi, dan juga fiturnya kolaboratif dengan penyimpanan tanpa batas. Guru dan guru bisa kolaborasi, guru dan siswa bisa komunikasi yang aktif. Di sini akan menjadi salah satu tentunya adalah solusi nih Bapak Ibu. Dan di situ integrasinya itu akunnya, misalnya saya nih Coach, pengalaman dengan guru-guru di sekolah saya di SMP Krista Citra, semua administrasinya Coach kita masukkan di Drive bersama. Jadi aman. Jadi walaupun kita WFH seperti ini, kita jurnal tetap tiap hari ngisi Coach. Jadi kita bisa lihat jurnal pembelajarannya dari hari ini dengan feedbacknya anak-anak, semuanya sudah connect antar guru dalam satu ruang istilahnya. Wah, enak nggak Bapak Ibu kalau seperti itu? Oke banget Pak. Benar-benar istilahnya benar-benar sangat membantu ya Coach ya. Betul. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa tuliskan di kolom komentar pengalamannya menggunakan ini akun belajar.id ya Coach ya, untuk di sekolah Bapak Ibu mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain. Oh ternyata akun belajar.id bisa digunakan untuk ini, itu, dan yang lain. Dari Bapak Ibu guru silahkan tulis di kolom komentar dulu deh. Kita bisa sambil tunggu ya Coach. Nah untuk menunggu, saya tunggu dulu deh sampai ada yang menuliskan nih, buat apa nih kira-kira. Udah ada nih Pak Klik yang menarik nih. Katanya sini sepertinya sudah mulai menerapkan atau mau mulai menerapkan, tapi dia punya pertanyaan karena tadi Pak Klik bilang menyimpan datanya kan di cloud ya, di Google Drive itu ya. Ada pertanyaan yang langsung to the point nih Pak. Penyimpanan cloud itu aman nggak sih Pak nih dari Pak Didin? Nggak akan disadap orang lain seandainya ada data-data penting atau rahasia. Soalnya katanya para hacker jenius mengintai katanya. Gimana nih Pak Klik menanggapinya? Silahkan. Baik Bapak Ibu. Sebenarnya di dalam Drive itu tentu sangat aman. Yang tidak aman itu tindakan kita Bapak Ibu. Kadang tuh kita mengklik link-link yang merupakan link phishing. Itu bukan kesalahan, istilahnya bukan dari kemasan drive-nya yang berbahaya, bukan. Tapi kadang kita yang lalai Bapak Ibu yang menyebabkan ini menjadi tidak aman. Sehingga
mengetahui semua seluk-beluknya di sini, mengetahui bahwa ini ada link phishing, ada link mengambil akun dan password, itu kan ada ya Coach, kadang seperti itu ya Coach ya. Iya. Nah, itu bisa kadang menjadi salah satu jalan orang untuk mengambil, tapi tentu bisa ada beberapa keamanan menjaga akun Google Bapak Ibu. Ada yang namanya jalan 2 verifikasi. Kadang kalau masuk Google tuh harus pencet pakai device HP kita, pakai namanya verifikasi dengan nomor HP dan yang lain, itu menjadi Bapak Ibu belajar lagi deh, harus belajar lagi bagaimana kita ini tempatnya tuh sebenarnya sudah aman, kitanya sudah bisa aman atau belum, seperti itu ya Coach ya. Betul nih Pak Klik, kalau saya mau menambahkan lagi masalah keamanan Pak Klik, justru ketika di cloud itu lebih aman dibanding kita taruh di laptop. Kenapa? Nomor 1 ya, tadi Pak Klik udah sampaikan, nggak kena virus ya, nggak ada virus di cloud itu udah, apa itu virus? Cloud itu tidak mengenal, jadi udah pasti akan tersimpan rapi. Dan yang kedua, jelas tadi Pak Klik bilang juga, semua data itu tersimpan dengan rapi, dan memang Google itu secara keamanan akun belajar ini tentunya justru aman sekali karena memang tadi yang Pak Klik bilang sudah ada 2 langkah autentifikasi dan juga itu memang hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu yang punya password dan punya username-nya gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu nggak usah ragukan lagi secara keamanan gitu ya, jauh lebih aman malah. Lanjut jadi nih, seperti Pak itu Bapak Ibu. Pastikan sekarang kita pede nih Bapak Ibu dengan fasilitas yang ada dan kita menyiapkan pembelajarannya dengan matang. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi Coach juga udah nanya ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar.id? Sebagian besar tadi sudah menjawab sudah. Ada yang belum ya Coach ya tadi ya? Ada nih, ada yang belum. Ada ya? Nah, Bapak Ibu yang belum, jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu. Saya akan sharekan bagaimana untuk mendapatkan akun belajar.id. Nah, nanti tahapan-tahapan untuk mendapatkan akun belajar.id saya akan share kepada Bapak Ibu sekalian nih, bagaimana caranya. Nah, ini pada tentu bagaimana mendapatkan akun belajar.id itu adalah salah satunya karena diberikan dari Pusdatin, berarti mengambil data utamanya adalah dari Dapodik Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, pasti itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan akun belajar.id dan Bapak Ibu siap untuk mengaktifkannya seperti itu. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu, ini clue-nya nih. Dari tadi bagiannya menjadi 3 nih Bapak Ibu. Tahapannya tuh jadi 3. Pertama itu adalah buka PD data kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa screenshot nih, kalau misalnya untuk pakai YouTube ya, Bapak Ibu bisa screenshot di sini. Pakai HP-nya screenshot, nanti Bapak Ibu akan lihat tahapannya. Yang pertama buka pddata.kemdikbud.go.id. Terus Bapak Ibu klik unduh akun di sebelah kanan dan pilih akun yang dibutuhkan peserta didik atau PTK atau admin. Nah, setelah itu bagikan username yang didapat kepada rekan-rekan, guru, siswa dan yang lain. Mungkin apakah saya perlu untuk ini Coach, untuk simulasikan Coach ini Coach? Oh, Pak Klik ada aksesnya nih. Ada boleh, operatornya. ada, boleh Coach. Nih Pak, bakal lebih seru lagi nih. Oke. Nah, ini ada yang bilang belum dapat nih, gitu. Nah jadi ini gimana gini nih? Bapak Ibu ya, ketika buka itu biasanya gini, PD data Kemdikbud ya Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oh, ini yang bisa buka siapa Pak? Yang bisa buka itu adalah operator sekolah Bapak Ibu. Nah, yang bisa buka di sini adalah operator sekolah. Sebenarnya tidak harus operator ya Coach ya, tapi misalnya dari operator, misalnya operator sangat sibuk nih, sangat sibuk sekali gitu ya, sangat sibuk sekali gitu. Nanti Bapak Ibu bisa membantu operator, caranya minta akun PD datanya. Terus Bapak Ibu buka di sini pddata.kemdikbud.go.id, kemudian pilih login. Oh, login dulu. Nah, jadi di login di sini itu akan ada username dan password. Bapak Ibu minta username-nya dan password, coba isikan. Pastikan benar ya Coach ya, kalau nggak benar mau diisi 100 kali juga nggak bisa masuk di sini ya. Ini dapat dari mana Pak username sama passwordnya? Username passwordnya biasanya dari dinas sudah diberikan. Biasanya operator itu yang punya alurnya, pasti dia mendapatkan ya, di sini ya. Operator yang biasanya mendapatkan. Nah, kalau sudah saya akan tampilkan yang sudah nih, yang sudah masuk. Baik. Siap Pak. Nah, yang sudah masuk seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini ya.
Baik. Terus nggak usah Apa buka yang kiri, langsung aja ke paling kanan. Unduh akun. Ya. Oke, baik. Jadi diunduh akun di sini, Bapak Ibu tentu perlu menunggu yang dibutuhkan yang mana nih Bapak Ibu? Apakah peserta didik, ataukah PTK, ataukah admin? Cukup Bapak Ibu download saja. Bisa pilih ya? Udah Kalau langsung guru berarti PTK. terdownload Coach. Tapi tidak akan saya buka ya Bapak Ibu karena ini ini khusus ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini khusus untuk rahasia, dari rahasianya dari akun PTK-nya. Jadi ini caranya seperti itu saja. Cukup unduh akun, terus pilih peserta didik, klik saja. Otomatis sudah mendownload. Seperti itu Coach. Mudah nggak Bapak Ibu? Wah, mudah sekali ya. Selama memang kita udah punya akses ke operator Dapodi, tinggal download aja langsung. Waduh. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang belum ini hubungi operator. Kasih, kalau misalnya operator sibuk, kasih tahu ini mudah kok. Langkahnya singkat kok. Kalau misalnya operator masih ada kerjaan yang lain, saya bantu deh gitu. Bapak Ibu bisa bantu dari usernya dan mengunduh dan membagikan ke guru-guru. Kan kita bermanfaat untuk semua ya, Coach. Jadi guru-guru dapat, siswa dapat, admin ada, aman deh sekolahnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Waduh, luar biasa banget ini fasilitas dari Kemdikbud ya Pak ya. Langsung tinggal di-download, kalau nggak diaktifasi, sayang sekali ya. Dan ini udah banyak sekali komentar-komentar nih Pak Kelik yang sepertinya udah mau download ya. Nah, cuma mungkin ada beberapa nanti Pak Kelik juga bisa bagikan nih ya. Bagaimana kalau misalnya pada saat mendownload, ini kita ada lihat ada yang passwordnya nggak lengkap gitu nih Pak Kelik. Terus ada akun nggak lengkap. Apa yang harus dilakukan? Silahkan Pak Kelik. Benar sekali Bapak Ibu. Kadang itu ada akun yang hanya ada emailnya tapi passwordnya kosong. Nah, yang dilakukan kita adalah melakukan pengaduan dengan mengambil tiket di ult.kemdikbud. ult.kemdikbud ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita masuk ke ult.kemdikbud. Nah, .kemdikbud.go.id. Jadi di sini adalah layanan informasi yang Bapak Ibu bisa mengadukan apa yang ditemukan nih, temuan yang ada di sekolah seperti apa, bisa lapor, bisa pengaduan lewat email, bisa dicoba Bapak Ibu. Karena saya yakin di sini adalah antrinya banyak nih, karena kita dengar tadi aja berapa juta tuh, 30 juta ya Bos ya untuk akunnya. 30 juta loh. Wow. Nah, makanya di situ Bapak Ibu akan tentunya yang melakukan pengaduan itu mungkin tidak hanya satu, jadi banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengadukan, setelah mengadukan nanti di PD datanya dipantau secara berkala sudah masuk atau belum, di-download kembali. Nah, seperti itu Coach langkahnya kalau misalnya ada yang tidak lengkap seperti itu. Itu untuk akun belajar.id. Baik, terima kasih Pak. Lanjutkan Pak. Lanjut ya. Nah, pertanyaan yang kedua, setelah dapat bagaimana? Dikantongi kan? Enggak, Bapak Ibu nggak mungkin dikantongi aja atau buat koleksi di print gitu ya. Tentu tidak Bapak Ibu. Tentu harus kita manfaatkan. Cara manfaatkannya itu tentu kita harus mengaktifasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Aktivasi. Bapak Ibu sudah aktif belum nih? Perlu ditulis di kolom komentar nih Coach nih. Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar.id atau belum nih? Nah, udah belum? Udah download, mungkin banyak yang udah download, Pak. Tapi mungkin belum dibuka ya, belum diaktifkan. Ya. Nah, gimana cara mengaktifkannya nih kalau udah berhasil download? Oke, jadi kalau sudah berhasil download, kita membutuhkan untuk aktivasi, caranya mudah Bapak Ibu. Ada 3 bagian lagi. Waduh, 3 bagian lagi ya. Yang pertama tentu kita buka Gmail saja Bapak Ibu. Kita buka Gmail. Gmail seperti login akun. Kalau sebenarnya paling mudah itu akun membuka Gmailnya ada di tabnya yang incognito, yang tab samaran Bapak Ibu. Iya. Jadi membukanya lebih mudah, untuk mengaktifkannya adalah di tab samaran. Karena di situ tidak ada akun yang sudah login gitu. Kadang Bapak Ibu membukanya di Chrome yang biasa, tab yang biasa itu sudah login email kita. Jadi harus ke tambahkan akun dan yang lain itu ada tahapan yang lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan tab samaran atau itu langsung masuk ke laman yang seperti ini Bapak Ibu. Terus kalau sudah, Bapak Ibu silahkan klik tombol accept nih. Klik tombol accept di situ dan setelah itu ganti passwordnya. Ganti passwordnya dengan password baru.
Tentunya passwordnya itu diharapkan ada 1 huruf kapital, ada hurufnya, ada angkanya, agar di situ adalah keamanan itu mulai dari kita, Bapak Ibu. Kalau kitanya sudah aman, tentu cloud-nya dan layanan fasilitas yang lain itu aman, Bapak Ibu. Seperti itu ya, Coach ya. Jadi itu adalah cara untuk aktivasinya. Namun Bapak Ibu untuk di sini misalnya nih, Bapak Ibu, saya mau mempraktekkan, tentu beberapa kebetulan di sekolah saya untuk siswa-siswanya itu sudah mengaktifkan, jadi belum ada akun yang tidak aktif untuk mendemokannya nih Bapak Ibu. Semuanya di situ sudah aktif, sehingga untuk masuknya adalah masuk langsung menggunakan password. Seperti itu. Permasalahannya yang kadang ditemukan nih Coach, yang chat ke saya nih. Beberapa guru yang chat ke saya tuh begini Coach. Guru sudah melakukan aktivasi. Namun lupa. Terus guru ini menuliskan passwordnya masih password yang dari Excel, yang dibagikan dari sheet yang dibagikan ya. Dari sheet yang dibagikan, dia masih pakai yang gambar dolar terus angka-angka gitu kan. Padahal sebenarnya sudah diganti dan lupa passwordnya. Itu yang jadi masalah misalnya. Terus apa yang dilakukan Bapak Ibu di situ? Tentunya Bapak Ibu harus reset password. Siapa yang bisa reset password? Yang bisa reset password itu adalah admin sekolah. Siapa Pak admin sekolah itu? Admin sekolah itu biasanya ada di kepala sekolah atau admin operatornya. Salah satunya. Yang di situ ekstensi emailnya adalah @admin gitu. Bukan kalau saya kan misalnya itu kan @guru.smp.belajar.id. Kalau admin @admin SMP ya, .belajar.id. Jadi ada adminnya, itu yang admin Bapak Ibu yang bisa reset password. Beda kalau misalnya akun pribadi kan kita reset sendiri. Tapi kalau misalnya untuk yang ini akun belajar.id, minta bantuan ke admin untuk reset password. Tentunya Bapak Ibu untuk mendapatkan cara untuk reset password nggak usah susah-susah Bapak Ibu. Di YouTube cari saja. Dari Revo Indonesia itu sudah ada ya Bapak Ibu. Di Revo itu sudah ada cara reset passwordnya. Jadi kunjungi juga YouTube-nya Revo Indonesia. Di situ ada cara reset password. Seperti itu ya Coach ya, di Revo Indonesia tuh. Wah, menarik sekali. Terima kasih nih Pak Klik. Jadi boleh tulis nggak di chat? Saya yakin pasti apa yang dia bilang tadi Pak Klik itu banyak yang merasakan, cuma belum pada ngaku nih. Siapa? Nggak usah guru Pak Klik. Bukan kadang-kadang, terjadi pasti. Siswa itu pasti lupa password udah dikasih tahu nih ya. Jadi boleh nggak tulis di chat siapa yang siswa atau guru yang pernah lupa password di sekolahnya, apalagi password akun belajar. Nah itu boleh tulis di chat Bapak Ibu. Nah sekali lagi kalau ada guru dan siswa yang lupa password, tadi berarti lapor ke siapa Pak Klik? Kalau lupa lapor password, ke admin sekolah. Admin sekolah. Yaitu kepala sekolah dan operator, atau misalnya admin operator. Nah, iya. Jadi jangan lupa. Nah, ini kebetulan Revo ini pas banget tim chatnya kita udah sigap seperti yang Pak Klik tadi sampaikan. Kita sudah buatkan link buat Bapak Ibu yang sudah tampil di layar ini. Bapak Ibu mungkin nanti operator nanya gimana cara reset passwordnya, atau kepala sekolah mungkin nggak tahu gimana caranya. Langsung kunjungi ke bit.ly/resetpasswordbelajar.id. Ya, itu cepat sekali prosesnya, tidak makan waktu berjam-jam kok. Tinggal buka admingoogle.com ya. Mungkin Pak Klik bisa tunjukkan nggak? Pak Klik nggak punya aksesnya. Nggak punya akses admin saya, Coach. Tapi tahapannya mudah kok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa simak dari tutorialnya di Revo itu. Nggak sampai 5 menit deh, nggak sampai 5 menit. Pasti langsung bisa reset passwordnya untuk akun belajar.id. Percaya deh Coach. Percaya guru-guru di sini kan hebat-hebat nih. Percaya walaupun lupa terus kadang minta ini dari admin, langsung bisa deh. Kita simak tutorialnya di situ. Aman deh, aman. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali nih Pak Klik. Katanya ada yang cerita seperti ini. Bagaimana kalau mereka sudah email tapi belum dapat nih. Nah, ini kan banyak guru atau siswa mungkin ya pada saat diunduh itu nggak ada akunnya nih Pak Klik. Terus sudah dihubungin tapi belum ada balasnya. Sepertinya ada hal yang harus dicek terlebih dahulu ya Pak Klik. Nomor 1 itu Dapodik ya, betul nggak nih? Betul sekali. Silahkan. Jadi muaranya adalah sekali lagi data satu Indonesia itu adalah Dapodik Bapak Ibu.
Jadi benar di sekolah saya itu yang terdaftar di Dapodik tidak semuanya Bapak Ibu, tidak semua guru terdaftar di Dapodik. Sehingga hanya guru-guru tertentu yang sudah terdaftar saja yang mendapatkan akun. Namun untuk mendapatkan akun ini Bapak Ibu juga bisa melakukan surat pengajuan Bapak Ibu. Surat pengajuan. Jadi ada surat pengajuan yang dikirim tentunya ke ULT itu, admin ULT.kemdikbud. Jadi ada emailnya. Pengajuannya dengan surat pernyataan dari sekolah Bapak Ibu. Kalau pengajuan untuk itu bahwa menyatakan guru ini atau siswa ini itu adalah guru atau siswa yang benar-benar ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu browsing nih, ada itu beberapa contoh suratnya. Kebetulan saya belum mempunyai untuk suratnya, tapi pernah melihat di browsing, pernah ada yang share surat pengajuannya ditandatangani oleh kepala sekolah. Seperti itu Coach, supaya mendapatkan akun belajar.id. Ini saya juga mau sampaikan memang yang nomor 1 tetap kita harus pastikan guru kita atau siswa kita ada di data Dapodik. Itu nomor 1 ya, karena memang datanya itu harus bersumber dari sana, cuma 1 aja itu. Nah, untuk yang tadi untuk pengajuan itu kita harus klarifikasi dulu nih Pak Kelik, karena memang sedang dalam proses juga pembuatan SOP-nya juga untuk seperti apa. Untuk saat ini memang tahapnya masih dalam tahap menyesuaikan dengan data Dapodik. Seperti itu Pak. Jadi mungkin nomor 1 harus cek data Dapodiknya dulu ya Pak, karena memang semua sumbernya tadi yang Pak Kelik bilang sebenarnya kita punya data itu terintegrasi gitu harapannya gitu, dan itu yang harus jelas nih buat teman-teman ya untuk bisa ininya. Silahkan lanjutkan lagi Pak Kelik. Baik, jadi Bapak Ibu sekali lagi datanya adalah data dari Dapodik, dan silahkan misalnya yang sudah terdaftar di Dapodik namun belum, itu Bapak Ibu bisa mengadukan ke ult.kemdikbud. Buat yang sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya, namun belum, ini sekali lagi itu adalah datanya. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Pasti Bapak Ibu, kenapa sih harus mendapatkan akun belajar.id? Kenapa sih harus aktivasi akun belajar.id? Di situ menjadi beberapa pertanyaan ke Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya keuntungan yang dimiliki ketika ada akun belajar.id? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini secara ringkas saja ya Bapak Ibu. Secara di sini adalah akun pribadi kita biasanya penuh terus Bapak Ibu. Jujur saya punya 3 akun pribadi Bapak Ibu. Dan di situ penuh semua. Nah, sekarang saya mau mendapatkan akun belajar.id bebas. Hampir semua datanya saya simpen di cloud dan aman, dan belum penuh-penuh Bapak Ibu. Oh, wow. Belum penuh-penuh. Jujur, ini saya mau membuktikan berapa tera nih, Wah. Saya nggak 1 tera aja nguploadnya nggak selesai Bapak Ibu. Jadi saya yakin ini tanpa batas dan aman Bapak Ibu untuk drive-nya di sini. Itu adalah keuntungannya ketika kita memiliki akun belajar.id. Masih ada lagi Bapak Ibu. Fitur Google Meet Bapak Ibu. Google Meet menggunakan akun Google Workspace for Education. Di situ ada fiturnya adalah angkat tangan, dan paling penting adalah merekam rapat. Dalam merekam rapat ini Coach, itu biasanya kalau kadang kan lupa ya, kadang misalnya ada beberapa anak yang belum masuk, kadang tuh permasalahannya gini Coach, kalau di sekolah tuh kita sudah jadwalkan jam 8, ada anak-anak yang rajin nih masuk jam 8. Nah, terus setelah itu kita tunggu nih 5 menit atau 10 menit. Tahu-tahu yang lain masuk, yang udah awal hilang nih Coach. Jadi kadang tuh nggak 100% ada di room di situ di meet-nya, sehingga kita perlu yang namanya adalah rekam di sini, rekam rapatnya, rekam meet-nya. Dan rekam meet-nya itu langsung tersimpan di drive. Dan tidak usah khawatir rekamannya sebanyak apapun rekamannya tidak akan penuh di drive kita Bapak Ibu. Jadi aman ini menggunakan Google Meet, dan silakan Bapak Ibu menggunakan Google Meet dengan anak-anak, rekam dan bagikan kembali hasil rekamannya ke anak-anak seperti itu, Coach. Enak banget nih Coach nih. Waduh. Fiturnya menggunakan Google Meet. Siap. Ada lagi nih di Google Classroom itu ada fitur langsung nih. Kalau yang menggunakan akun pribadi itu nggak ada link meet-nya. Oh gitu. Nggak ada Coach, nggak ada link meet-nya. Tapi kalau pakai Google Workspace ada langsung. Jadi misalnya mau anak-anak kita diskusi ya di Synchronous ini, di Synchronous pukul 8 misalnya, langsung aja klik Coach. Oh langsung aja ya, cepet banget, gampang ya, nggak pakai ribet ngapalin link ya Pak ya? Atau jadi langsung aja klik di situ, anak-anak silahkan klik linknya, udah aman Coach, nggak usah buat room dan yang lain itu nggak usah Coach,
Untuk tertentu kita misalnya dengan kelas kita langsung aja pakai yang ada di situ. Aman tuh, udah terselesaikan. Kita mau video call di classroom-nya seperti itu. Nah, satu lagi nih, kapasitas Google Classroom. Nah, kapasitas Google Classroom untuk akun pribadi itu maksimal 20 guru, siswanya 250. Akun Google Workspace for Education itu bisa 20 guru 1000 siswa. Waktu pengibasan, Gus mau cerita nih saya ini, Gus nih. Waktu pengibasan pesertanya sekitar 1.500 Coach yang daftar. Oh, masih muat ya kelasnya ya. Itu yang masuk kalau nggak salah yang masuk itu 1.100 Coach. Itu dari 34 provinsi di Indonesia dan satu dari sekolah luar negeri di Jeddah. Waktu itu pengibasan saya itu saya buka linknya yang daftar 34 provinsi dan itu saya kaget. Luar biasa. Baru 2 hari linknya udah 1.500 nih. Langsung viral ya Pak ya. Apakah ini classroom-nya akan muat dengan 1.000? Apakah saya harus buat 2 kelas? Ternyata muat Bapak Ibu. Dan saya buktikan sendiri di situ. Keren nggak Gus itu? Keren. Keren banget ya. Luar biasa. Benar-benar di sini Bapak Ibu sekalian itu classroom-nya menggunakan belajar.id itu keren banget Bapak Ibu. Nah, ada lagi di penugasannya. Dari akun Google Workspace for Education itu ada import nilai nih yang sangat manfaat. Import nilai secara otomatis. Nah, kalau misalnya menggunakan Chromebook ada mode terkunci, anak-anak nggak bisa buka tab-tab lain. Dan bisa ada cek originalitas di sini. Nah, itu enak banget tuh Bapak Ibu ketika menggunakan Classroom. Nah, itu. Dan tentunya di sini ada dari Giggles Course ini teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Itu tentu sekali. Saya melihat postingan dari rekan-rekan tuh macam-macam nih. Mereka tuh berkarya dengan Google akun belajar.id ini macam-macam Coach. Nah, saya mau ini nih, mau share kepada guru-guru siapa tahu ada yang terinspirasi ya Coach ya. Iya. Gimana nih Pak? Dengan fitur yang ada di saya menggunakan Google Slide, saya itu membuat infografis yang di dalamnya ada videonya, Coach. What? Video? Seperti ini. Waduh. Ih, kok keren banget Pak Klik. Apaan ini, Pak? Jadi, ini adalah infografis dalam satu bab atau satu KD yang saya rangkum menjadi satu tampilan. Anak-anak sekarang tuh pengennya yang tampilannya eye-catching, jelas ya. Kalau anak-anak sekarang tuh mereka tampilannya warna-warni, keren-keren deh. Kita nggak boleh kalah keren, Bapak Ibu. Terus mereka suka yang singkat, padat, jelas. Oh, wow. Singkat, padat, jelas. Ketika dengan satu seperti ini, anak-anak bisa belajar apa itu objek pengamatan IPA. IPA adalah ini, anak-anak bisa simak. Pengantar pembelajarannya. Halo sahabat, jumpa bersama Mr. Klik dan kita belajar materi SMP. Di sini sudah ada. Dan ada videonya yang ini merupakan karya saya juga, Coach. Ini di Bapak Ibu bisa kunjungi nih guru IPA nih. Di channel mana, saya Pak? di Mr. Klik kita bisa play videonya. Digedein Pak, digedein. Ini ya. Jadi ini bisa dibesarkan kalau sudah di nah seperti ini. Asik banget. Langsung link ke YouTube-nya. Keren nggak Coach nih? Keren Pak. Boleh diklik hide dulu Pak, hide itu yang bawahnya. Hide keren ya? Iya. Nah, seperti ini. Nah, keren banget nih Pak. Oh, jadi bisa menampilkan video pembelajaran ya Pak ya? Benar. Waduh. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Waduh. Misalnya kita mau menonton yang lain gitu ya. Ini kita bisa juga simak di video yang lain. Ada juga Coach. Jadi semuanya bisa disimak penjelasannya. Untuk lebih jelas, lihat videonya di sini. Kita akan lihat nih. Ini terlalu kecil nih. Jadi kita akan lihat dari sini. Nah, klik 2 kali aja kalau misalnya. Dia akan langsung ke YouTube-nya. Seperti itu. Jadi ini salah satu pemanfaatan Google Slide. Mungkin nanti di webinar-webinar yang lain ya Coach ya, sudah ada jatahnya untuk Google Slide ya. Betul, tapi nggak apa-apa nih Pak Klik menunjukkan ya. udah kayak kasih. Mungkin saya mencoba untuk berbagi aja. Siapa tahu Bapak Ibu muncul karya baru kan sama-sama IPA saya bisa sama-sama saling memanfaatkan ya Coach ya.
Iya nih, ini kayak Seperti trailer itu. nih ya, trailernya buat Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan. Ini baru satu ya Pak Klik dari kecanggihan-kecanggihan yang Betul. luar biasa sekali nih yang akan ditampilkan di akun pembelajaran. Wah, tapi ingat berarti harus Bapak Ibu gurunya nih yang belajar nih ya, Pak Klik, bener nggak nih? Harus Betul Bapak sekali, Ibu Bapak Ibu. gurunya supaya Nah, bisa sama-sama belajar. Wah, seru sekali Pak Klik. Oke, itu adalah bagaimana Bapak Ibu istilahnya tadi mendapatkan akun belajar.id, selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti mengaktifkan, kalau sudah mengaktifkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Banyak fitur yang bisa kita explore. Mungkin banyak istilahnya trainer-trainer memberikan berbagai materi, ternyata di dalamnya itu kita butuh sentuhan untuk kerja keras bagaimana mengeksplor diri kita dan mencocokkan, mematchkan dengan fasilitas yang ada. Tentunya akan jadi lebih keren, Bos. Jadi sangat keren dengan fasilitas yang ada, dengan ide-ide kita, dan kita tentunya terapkan ke peserta didik. Bagaimana kalau misalnya nih Coach Steven salah satu siswa saya mendapatkan penjelasan dengan infografis seperti tadi, Coach. Gimana, Coach? Bosan nggak, Coach? Bakal seru banget ya, apalagi tahun ajaran baru ini nih, kayaknya butuh banget ilmu-ilmu tadi nih Pak Klik, gimana cara desainnya, contohnya. Ya, siapa yang pengen juga nih mendesain apa yang Pak Klik bikin nih, langsung nih kunjungi YouTube channelnya tadi. Ya, untuk belajar. Ngelihat langsung ya Pak Klik ya. Nah, tapi untuk mencapai level seperti Pak Klik ini tidak mudah, butuh harus belajar. Artinya harus mau belajar ya Pak Klik, guru-gurunya, dan menerapkan. Dan makanya itu Pak Klik dan teman-teman semua, kita punya seri nih Pak Klik, kebetulan ini juga lagi viral Pak Klik di kalangan guru-guru, yang kita sebut mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Dan Bapak Ibu udah lihat contoh hidup dari Pak Klik ya. Bapak Ibu bisa belajar sama-sama bagaimana cara dari awal, belajar dari dasar, dari mulai mengenal akun pembelajaran, dari mengajar dengan akun pembelajaran, dan bagaimana kita bertransformasi pengajaran dengan akun pembelajaran. Dan sudah lengkap dengan uji kompetensi dasar supaya Bapak Ibu bisa mengukur ya bagaimana pemanfaatannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mendaftar dan belajar, Bapak Ibu tadi juga ada yang nanya nih Pak di chat, gimana daftar hadir dan bagaimana caranya? Saya akan kasih tahu nih caranya untuk Bapak Ibu dapetin sertifikat partisipasi. Caranya gampang. Bapak Ibu ini memang harus belajar benar-benar. Untuk Bapak Ibu bisa dapetin satu sertifikat partisipasi mengajar di mana saja, Bapak Ibu harus ikuti beberapa tips yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu harus masuk ke bit.ly/mengajar di mana saja, ya, nanti masuk di situ. Yang kedua, Bapak Ibu harus kerjakan uji kompetensi di situ, ya, baca, pelajari, kerjakan, supaya betul-betul Bapak Ibu guru ini belajar ya Pak Klik dan caranya seperti apa, ya. Dan pastikan Bapak Ibu dapat nilai 80. Kalau gagal gimana Pak? Kalau dapat 80, coba lagi, ya, coba lagi dengan email yang lain, ya, harus dicoba lagi. Dan yang ketiga, kalau udah Bapak Ibu nanti habis ini kita juga akan berikan daftar hadir di setiap 30 webinar itu, ya. Dan pastikan ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir, tuliskan email yang tepat. Emailnya harus sama. Kalau bisa belajar ID ya Pak Klik ya. Kalau udah dapet ya. Betul sekali. Jadi kita bisa tahu siapa nih yang udah pakai belajar ID. Ya, emailnya sama dan konsisten untuk mengikuti uji kompetensi tadi gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu dapat sertifikat, langkah-langkahnya seperti itu. Dan mungkin ada nanya, Pak, gimana cara bisa? Jadi apa yang harus saya isi? Nah, caranya gampang. Bapak Ibu nanti ketika klik bit.ly mengajar di mana saja, Bapak Ibu akan lihat dua link. Yang pertama ada uji kompetensi, dikerjakan. Dan yang kedua, ada daftar hadir webinar Revo hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan diisi dua link ini. Ya, kalau nanti udah isi uji kompetensi, besok-besok udah nggak usah isi lagi. Cukup sekali uji kompetensinya. Yang perlu di sini yang ini nih, daftar hadir. Jadi harus tiap webinar diisi terus. Ya, dan Bapak Ibu kan selalu ingat dan belajar terus selama 32 jam ke depan ini nih ya. Pak Klik supaya mereka bisa sama-sama belajar. Ya. Wah, keren banget ya. Jadi 32 pertemuan ya Coach ya? Betul, harus 32 kali ikutnya minimal. 32 materi begitu kaya rayanya ilmu kita ya, 32 dari pemateri itu yang tentunya
membuat kita semakin semangat Bapak Ibu. Pasti setiap guru itu punya ciri khas masing-masing. Dan di situ Bapak Ibu bisa mengambil inspirasi-inspirasi yang dari 32 guru ini tentunya, yang saya pun pasti akan mengikuti nih Coach ini. Saya pun pasti akan mengikuti nih Coach 32-nya nih. Sisanya berarti 31 nih. Saya harus ikut nih Coach. 31 sesi lain. Dan jangan khawatir Pak Kelik, kalau tiba-tiba ada kesibukan lain, ini sesi direkam Pak Kelik. Jadi kalau ketinggalan beberapa menit jangan panik. Namanya mengajar di mana saja, kapan saja. Jadi Bapak Ibu bisa terus ikutin ya. Jadi harus betul-betul bisa datang ya, dan ininya. Karena besok nih Pak Kelik, besok nggak pakai lama Pak Kelik, di jam yang sama, langsung jam 3 ini. Langsung kita akan mulai sesi kedua. Kalau tadi hari ini belajar cara menggunakan akun belajarnya, besok itu kita belajar cara mengatur passwordnya. Yang stres dengan password, kita langsung datangkan Ibu Sasmiati ini ya, pakarnya password, ya bukan sih, sebenarnya pakarnya akun belajar juga, yang akan membagikan tips dan trik. Terutama nih buat guru-guru yang aku tahu banget curhatnya, apalagi anak-anak SD ya Pak. Aduh, anak-anak SD itu dikit-dikit lupa password. Nggak anak SD juga sih, SMA juga sama lah semuanya. Tapi di sini gurunya juga sama, Coach. Gurunya juga sama. Oh ya, gurunya juga sama, lupa password. Gimana nih supaya kita mencegah, lebih baik mencegah dari mengobati. Jadi bagaimana sih kita mengatur password supaya makin aman, supaya nggak lupa, dan kita bisa bagikan ini ke anak-anak murid kita dan guru-guru kita nih. Ya, jadi besok di jam yang sama harus bisa datang ya, karena jam 3 jam 4 ini, dan langsung diviralkan di semuanya ya, di TikTok, Instagram, semuanya langsung ya, biar anak-anak belajar. Jadi kesempatan nih anak-anak belajar juga ya Pak Kelik ya. Seperti itu. Dan jangan lupa kita minggu ini akan penuh dengan belajar ID, tips dan triknya. Kalau perlu malah Bapak Ibu ajak guru, anak-anak dan gurunya nonton. Di hari Rabu kita akan ada sesi cara memindahkan data. Nah, ini kayaknya penting banget. Hari Kamis cara menyimpan data. Pokoknya lengkap deh ya. Dan Bapak Ibu yang udah ikut hari ini, kita mau kasih hadiah spesial nih Bapak Ibu. Kita akan kasih Twibbon buat Bapak Ibu. Di Twibbon di twb.nz, mengajar di mana saja belajar ide nih. Nah, diklik linknya, Bapak Ibu bisa pakai selama 1 bulan ini supaya ajak teman-temannya juga ya. Dan kalau Bapak Ibu butuh bantuan belajar lebih detail, namanya mengajar di mana saja, kita udah siapin link, 4 link langsung nih Pak Kelik, untuk Bapak Ibu bawa pulang dan bagikan ke guru-guru, mulai dari 30 hari akun belajar, kenalan dengan akun belajar, ya. Dan bonus juga untuk yang pakai Chromebook di sekolahnya, Bapak Ibu bisa belajar Chromebook itu apa, terus cerita suksesnya pakai akun belajar Chromebook itu gimana. Pokoknya Bapak Ibu bisa bagikan link ini kemana-mana. Ya, jadi ini kita kasih banyak hadiah nih hari ini dalam bentuk link, ya. Keren banget ya Coach ya. Jadi ya, banyak model-model untuk belajar ya ini ya, variasi-variasinya tentunya. Betul banget. Dan ini yang lebih pecah lagi Pak Kelik, buat yang udah belajar, kita mau apresiasi lebih seru lagi karena kita ada program Google Master Trainer yang udah Pak Kelik ikuti selama sebulan kemarin ya, pasti pecah juga ya. Jadi Bapak Ibu yang belum ikutan, yang udah semangat belajar, langsung daftar di bit.ly/kemdikbud-gmt5. Ya, ini juga hadiah lagi buat Bapak Ibu yang ikutan di webinar ini, punya kesempatan mendaftar program ini gratis buat Bapak Ibu yang terpilih. Nah, supaya terpilih gimana? Belajar Bapak Ibu, belajar, dan ayo explore sama-sama dan dipakai. Seperti itu ya. Yang belum belajar dan belum daftar hari ini ya, karena pendaftaran akan ditutup Rabu ini, tanggal 14 Juli. Jadi aduh, harus cepet-cepet daftar nih. Harus ya. Amankan kursi ya Coach ya. Harus amankan kursi. Ini program langka sekali. Kita akan mulai tanggal 31 Juli. Langsung intensif, ketemunya dengan saya lagi nih Bapak Ibu, semoga nggak bosen ya. Wah, keren pokoknya loh, Coach Steven keren nih Bapak Ibu. Sangat inspiratif banget nih, Coach Steven nih. Ini hasil karyanya langsung nih. Ini Pak Kelik ini yang lebih dahsyat lagi. Lebih pecah lagi kalau bawain. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jadi orang-orang yang pasti juga sekeren Pak Kelik ini nih, nah, udah deh ikutan program ini ya. Terima kasih nih Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, dan kita juga punya komunitas buat Bapak Ibu yang belum join komunitas kita. Aduh, kemana aja, udah 30.000 orang lebih join ya Pak Kelik di grup belajar di mana saja. Kalau Bapak Ibu pengen belajar ID, kalau pengen Bapak Ibu belajar yang lebih umum, topik-topik yang umum tentang abad 21, Bapak Ibu bisa join di grup pendidikan abad 21
Ya, jangan lupa join, ajak guru-gurunya, langsung viralkan di mana aja di seluruh dunia ini. Ya, seperti itu. Baik, sesinya udah selesai nih Pak Klik, tapi nggak usah khawatir, sesi ini direkam. Jadi yang tadi sempat masak, sempat pergi bentar, nggak usah khawatir, direkam. Dan jangan lupa di like videonya ini, diklik like, tombol like, di share, diviralkan, masukin ke semua sosial media Bapak Ibu, dan jangan lupa klik subscribe. Ya, supaya apa? Bapak Ibu nggak ketinggalan. Besok ada webinar tuh diingetin, ceting bunyi handphone. Bener banget Bu. Ya. Gak kerasa ya Coach ya, ternyata ya udah selesai aja ini ya. Ya ampun, udah 1 jam kayaknya baru tadi ya kita mulai ya, baru 3 menit yang lalu kita mulai, udah selesai aja ya Pak. Aduh, memang nih bersama Pak Klik ini kayaknya serasa cepat sekali berlalu waktu ya Pak. Begitu. Tapi nggak usah khawatir ya Pak Klik, kalau ada pertanyaan nanti bisa hubungin Pak Klik ya. Oke, tadi bisa, Bapak Ibu udah ketikin aja namanya Bapak Ibu, Klik Yan Pradana, udah keluar deh di semua YouTube, Google, Facebook, Instagram, udah viral deh Pak Klik ini di dunia perguruan kita ini. Jadi udah deh Bapak Ibu tinggal cari, udah pasti dapat ya, langsung aja ya. Begitu. Baik. Nah, sekian dari kita. Pak Klik mungkin kasih quote penutup nih buat guru-guru. Oke. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Coach Steven, terima kasih Revo untuk kesempatan untuk berbagi, dan tentunya Bapak Ibu kita harus selalu belajar Bapak Ibu, selalu belajar untuk memberikan layanan kepada anak didik kita, karena anak didik kita itu sudah beda sekali dengan kita. Jadi menyesuaikan mereka itu adalah kunci utamanya. Kalau kita sudah sesuai dengan mereka, bawa mereka ke jalan yang kita sudah siapkan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita serahkan alurnya, mereka akan ikut kemana kita jalan, dan mereka akan selalu aktif, mereka akan selalu senang, dan itu pembelajaran akan terasa sangat mengasihkan tentunya. Dan salah satu lagi adalah fasilitasnya, gunakan akun belajar.id ini, akun yang luar biasa, yang tanpa batas, yang menurut saya mendapatkan akunnya itu mudah, asalkan kita terdaftar di Dapodik seperti itu. Semangat belajar Bapak Ibu, semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di episode selanjutnya besok ya Bapak Ibu, harus ikutan lagi. Saya Steven Sutantro pamit, dan Pak Klik juga pamit ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.